Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membahas dan menganalisa satu saham dan memberikan tanggapan tentang berapa modal yang kita butuhkan untuk bisa pensiun dengan saham tersebut gitu. Tapi ini hitung-hitungannya sangat personal sih, karena dia akan menitik beratkan sama gaya hidup juga gitu kan. Nah, sekarang mari kita coba hitungnya. Kita hitung. Nah, ini posisi IHSG kita. IHSG kita di tanggal 22 Mei 2024. Jadi karena besok libur, bursa tutup kan. Nanti hari Jumat buka lagi. Gitu. Jadi IHSG kita naik 0,51% hari ini di 7.222. Nah, untuk bisa pensiun dari saham, hal yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah bukan mementingkan berapa modal yang harus kita miliki gitu. Itu langkah nomor 2-nya menurut saya. Tetapi yang pertama itu kita harus tahu dulu setelah kita pensiun. Di sini maksudnya dalam arti pensiun itu bukan berarti kita udah nggak kerja lagi ya. Kita bisa bebas saja melakukan apa yang kita suka, berkreasi melakukan apa yang kita suka. Jadi kita istilahnya, contohnya kayak dia misalnya kerja PNS sekian atau TNI Polri gitu, terikat gitu kan, atau di kantor atau di buruh gitu atau dimanapun yang sistem kerjanya itu terikat memang. Nah, kebanyakan dari kita itu memang lebih suka untuk kerja itu ya bebas aja gitu, dimanapun dan kapanpun bisa dikerjain gitu. Atau kita memang pengen mengejar impian kita gitu kan. Nah, jadi intinya itu ada di berapa biaya hidup yang kita habiskan setiap bulan gitu. Nah, biaya hidup ini akan berkaitan erat sama gaya hidup juga gitu kan. Kalau gaya hidup kita glamor, boros atau apa, harus barang-barang mewah semua, harus elit gitu. Ya, itu pasti biaya hidupnya akan besar juga gitu. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasus adalah diri saya sendiri. Jadi, menurut saya diri saya sendiri itu kalau misalnya saya pensiun, entah itu dalam posisi baik sudah nikah atau masih melajang, baik sudah punya anak atau belum, bagi saya satu bulan 5 juta atau 6 juta itu sudah cukup kan kawan, bagi saya sendiri ya. Karena menurut saya hidup di Indonesia gak terlalu mahal-mahal banget juga gitu, kecuali di Jakarta ya, memang Jakarta agak mahal gitu. Tapi kalau kita riset sedikit aja, kita pilih kota yang memang biaya hidupnya gak terlalu mahal, ya bisa aja gitu kan. Kayak saya riset misalnya ada kayak Jogja, Solo gitu kan, aslinya nggak tahu eh, memang semurah itu atau enggak, tapi itu sebetulnya memang kembali lagi ke gaya hidup kita. Di Jakarta juga sebetulnya kita bisa hidup murah aja sih. Memang kalau kita masih sewa rumah atau apa gitu memang agak mahal, ya jauh banget lah eh, biaya untuk sewa rumah gitu kan, atau biaya transportasi gitu memang lebih mahal gitu. Nah, bagi saya sendiri pribadi 6 juta itu sudah cukup kan kawan sebulan. Oke, sekarang saya akan ngambil contoh. Nah, ini kan personal. Nanti kalian tinggal hitung sendiri aja berapa perkiraan untuk kalian gitu. Yang pasti cara hitungnya sederhana aja gitu. Nah, yang pertama kita harus eh, tahu dulu pengeluaran kita setahun itu berapa gitu. Nah, jadi kalau saya kan misalnya saya 6 juta sebulan kan. Jadi kalau saya kalikan 12 dapatlah nilai setahunnya kan. Maka saya butuh uang 72 juta untuk biaya hidup dalam setahun gitu kan. Catat dulu. Biaya hidup dalam satu tahun. Nah ini 72 juta. 72 juta ya kan. Nah, menurut bukunya Grant Batier yang saya baca, yang judulnya itu Financial Freedom, jadi
di buku ini ditulis itu kalau kita mau bisa pensiun secara aman, betul-betul biaya kita itu udah tercover semua lah, istilahnya uang kita itu bisa kita buat gak habis-habis gitu. Nah itu kita harus siapin dana pensiun kita setahun, kita kalikan dengan 25. Nah rumusnya ini kita kalikan dengan 25 dia, jadi dia langsung mendapatkan biaya untuk 25 tahun kali 25. Nah dapatlah 1,8 M ya kan, 1,8 M. Nah dari 1,8 M ini, kita cari investasi, instrumen investasi ya. Kalau saya kan karena investasi di saham ya, jadi saya bicaranya di saham gitu. Nah kita cari saham yang memberikan dividen minimal 5% dalam 1 tahun gitu, minimal 5% dalam 1 tahun. Jadi misalnya di sini saya ngambil contoh kasus karena ada yang baru bagi dividen, saya ngambil contoh kasus PTBA. Karena kalau kita masuk ke ilmu analisa sahamnya, jadi kan PTBA ini layaklah kita beli gitu sebagai contoh perusahaan yang memberikan dividen secara rutin dan lumayan besar gitu kan. Nah kalau kita lihat dari 2009 sampai 2024 dia nggak pernah absen bagi dividen gitu. Nah kita ambil contoh kasus langsung yang ini ya. Kemudian dari 1,8 M saya harus menaruh di instrumen investasi yang bisa memberikan pendapatan bunga atau dividen minimal 5% dalam setahun. Ya kan? Nah, jadi misalnya saya pilih saham PTBA gitu kan. Nah, kalau saya tadinya punya uang 18 M ini per hari ini ya. Enggak, per tanggal PTBA bagi dividennya tanggal 20 ya cumdetnya. Ya, 20 Mei, ya kan? Kita lihat harga saham PTBA di tanggal 20 Mei. 17, 18, 19, 20. Oh gini aja, saham PT ya, tanggal 20 ya, 20. Nah tanggal 20 Mei, nah ini dia di 2910 ya. Katakanlah kita dapat harga di 2950 lah, katakanlah kita ambil aja yang paling pucuk nih, kita dapat PTBA di harga 2950. Average beli kita itu, harga beli kita itu, kita beli di harga 2950 ya kan. Nah dividen PTBA ini tadi 397,71 kan, dividen PTBA 397,71. Oke. Nah, kalau misalnya saya tadi punya uang 1,8 M ini, maka saya sudah bisa memenuhi syarat untuk pensiun yang aman menurut buku kebebasan finansial tadi kan gitu kan. Nah 1,8 M ini kalau strategi saya taruh dulu pasti 1 M aja, 1 M ke beli saham PTBA nya. Katakanlah saya beli di tanggal cumdet, kan kalau beli di tanggal cumdet kita masih berhak mendapatkan dividen gitu kan. Nah katakanlah tadi harga beli saya di 2950. Kalau misalnya dividen yang saya terima per lembar itu 397, maka berapa persen yieldnya yang saya terima kan, berapa persen dividen yield yang saya terima. Caranya kita hitung aja, 397,71 dikalikan 100, kemudian dibagikan dengan 100, kemudian dibagikan dengan harga beli saham kita tadi
2.950 kan. Nah, maka kita akan dapat dividen yield sebesar 13,48%, ya kan? 13 dividen yield 13,48%. Nah, kalau tadi saya masukkan 1M, maka yang saya dapat adalah 13% dari 1M kan, 13,48. Kita katakan 13 saja. Nah, kalau 13 dari 1M itu adalah 130 juta ya. Nah, 130 juta. 130 juta. Nah, jadi tadi kan saya udah hitung gitu, biaya hidup saya selama setahun itu 72 juta gitu kan. Nah, tetapi dividen yang saya terima udah lebih dari biaya hidup saya. Jadi, saya nggak perlu kerja lagi pun saya tetap bisa hidup untuk punya uang untuk hidup dalam setahun ke depan gitu kan. Jadi, sisanya ada 130 dikurang 72 sama dengan 130 dikurang 72 58. Ya udah, masih punya sisa 58. Nah, sisanya tadi yang dari sini tadi, waktu PTBA-nya jatuh di sini, ya tinggal saya beli aja lagi gitu. Nah, ini kan jatuh dia, tinggal saya beli aja lagi. Jadi harga average rata-rata beli saya turun gitu. Nah, nanti untuk dividen tahun selanjutnya saya nerima jadi lebih besar kalau misalnya laba PTBA naik gitu kan. Nah, jadi itu rumusnya kawan-kawan untuk sementara ini. Saya ngambil contoh kasus PTBA karena menurut saya itu yang paling perusahaan yang konsisten bagi dividen dan dividennya cukup besar ya. Ya, ada juga Adro, ITMG, tapi mungkin PTBA lebih aman gitu. Karena konsumen batu baranya itu langsung dari perusahaan dalam negeri kayak PLN gitu kan. Oke kawan-kawan, gitu aja ya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.